Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Deksa Tarot. Hai, apa kabar Pisces? Sekarang giliran kalian ya. Selamat bulan Desember. Selamat akhir tahun 2022 nih ya. Buat kalian, kapanpun kalian nonton ini aku akan bacain selamat tahun 2023 mengenai zodiak kalian yaitu Pisces. Tapi buat kalian yang nonton bulan Desember, sebelum aku mulai nih ya, aku mau kasih tahu kalau aku lagi ada giveaway spesial. Memang belum aku umumin, tapi akan aku umumin segera nih di akhir Desember ini. Jadi siap-siap aja buat kalian yang belum follow Instagram aku, monggo sok mangga di follow Instagram aku, namanya sama Desa Tarot ya. Ada di description box di bawah atau ada di bio aku, silakan dicek. Langsung aja kita mulai ya, geng. Yes. Kita mulai, gengs. Kita mau bahas mengenai, oh ya, sebelum itu aku mau ngingetin bahwa sifat dari video ini adalah general ya, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Kalau mau lebih private, lebih pas, lebih personal, ya itu namanya private reading atau personal reading atau konsultasi pribadi. Jadi buat kalian yang mau konsultasi pribadi, bisa langsung DM aja ke Instagram aku, namanya sama Dexa Tarot ya. Oke. Jadi video ini akan kubagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bacaan general kalian seperti apa. Kemudian love life, kerjaan, dan advice. Nah, ini bakal jadi video yang panjang karena aku akan bikin per 3 bulan gitu loh. Jadi panjang banget gak sih? Sekarang kita ke general dulu ya. Jadi buat kalian, ya siapin popcornnya, siapin gorengannya sambil dengerin. Atau sambil beraktivitas, ngurusin rumah atau kerjaan, bisa juga nih. Sejam lama juga soalnya ya. Whoops. Lihat ada apa nih? Gila, Pisces langsung keluar semua ya. Ada bond collector. Nggak pakai lama loh. Ini kartunya tadi kebalik semua ya. Akan ku take it as it is. Bagus. Kita mulai dari ini dulu aja kali ya. Jadi di sini kamu dapat a leg up, lalu dapat bond collector kebalik, ada change kebalik, sama ada door to personal healing and happiness gitu. Jadi gini, dari awal tahun 2023 nih, kamu udah banyak dapat bantuan sih. Tapi bantuan ini nggak seberapa ya. Maksudku dalam arti bantuan tetap ada, cuman fungsi bantuan ini adalah untuk support kamu bahwa kamu tuh bisa. Karena di sini kamu dapat bond collector yang artinya kamu tuh kadang suka nggak percaya diri gitu loh, Pisces. Kalau kamu nggak bisa, padahal sebenarnya bisa. Tapi memang terkadang kamu perlu jadi rapuh untuk bisa dibantu sama orang sih, untuk bisa bangun koneksi itu ya. Dan dengan kartu change kebalik 2023 nih, kamu tuh kayak nggak mau menerima perubahan, padahal perubahan itu sudah datang ke kamu. Dan pada akhirnya sebenarnya yang hadir ke kamu selama 2023 adalah ini nih, door to personal healing happiness, dimana kamu dapat apa? Dapat pencerahan, kamu dapat rezeki, dapat pintu yang kebuka nih, pintu rezeki, pintu kesembuhan, pintu kebahagiaan. Tapi ini hanya bisa dicapai ketika kamu mau menerima bantuan dan menerima perubahan itu, gitu loh. Jangan ragu untuk minta bantuan ya, apalagi ketika kamu membutuhkannya banget gitu. So, aku mau pakai sit and sickle. Kayaknya nggak pernah pakai ini deh selama reading ya. Ini spesial buat kalian. Sit and sickle 2023 untuk Pisces. Mudah ya, dari tadi ngocoknya dapet terus. Kita dapat verbena. Apa ini artinya verbena? Number 42. Ini ngomongin tentang verbena, ini ngomongin tentang attraction gitu loh. Jadi ketika kartu ini muncul, ini artinya kamu ada di posisi sempurna untuk membangun koneksi baru, untuk membangun relationship baru dan positif gitu. Ini saatnya untuk bisa dapetin hati teman-teman kamu, teman-teman baru, dan perluas network kamu gitu. Tapi pastikan semuanya datang dengan hati yang tulus ya, jangan pura-pura. Jadilah diri kamu sendiri dan gunakanlah determinasi kamu dan semuanya akan bisa
apa ya, bersinar dengan indahnya, intinya kayak gitu sih. Jadi memang tahun 2023 ini bangun network baru ya, mungkin dengan kamu nolong orang atau dengan minta tolong. Dari situ kamu bisa membangun si network baru yang tadi gitu. Tuh kan dari awal juga udah bagus banget nih, ada Ace of Coins, lalu dapet tuh Queen of Cups, dapet King of Cups, ih bagus, dapet pasangan kalian Queen and King. Lalu dapet Ace of Cups, oh my goodness, Pisces, is this your year? Ini kayaknya tahun kamu deh, tahun spesialnya kamu deh. Lihat, kamu dapet Ace of Coins, Ace of Cups, King of Cups, Queen of Cups, King of Cups, terus ada Two of Coins. Jadi dari awal tahun tuh kamu udah banyak dapat tawaran-tawaran, tawaran-tawaran untuk memulai bisnis baru misalnya, atau project baru, atau bahkan hubungan baru gitu, ya kan? Banyak dari Pisces yang bakal makin klop sama pasangannya, atau seandainya kalian masih jomblo, masih ya, masih single nih, akan ketemu sama pasangannya atau jodohnya nih di tahun 2023 ini. Dan bener-bener langsung klop. Kemungkinan dari water sign juga ya, Pisces, Scorpio, Cancer. Ini yang membuat kalian langsung klop nih. Hmm, 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 hmm. Aduh, apalagi buat para Pisces yang punya bisnis bareng sama pasangannya atau project bareng sama pasangannya, itu beneran deh. Udah uangnya mah ada, perasaan bahagia juga ada, ikutan seneng di sini. 2023 ini ngomongin tentang keberlimpahan ya, keberkahan yang melimpah gitu loh buat kalian. Sampai-sampai kalian tuh bingung nih, ini mau diapain uangnya? Ini mau diapain? Keteteran, keteteran bukan karena kesulitan, tapi saking banyaknya bingung kalian untuk ngolahnya gimana gitu. Untuk mengelolanya gimana kalian bingung. Ini beneran apa ya? Ini impian semua orang gak sih? Kalau mau repot tuh maunya repot karena kebanyakan duit, bukan kekurangan duit. Aduh, belum apa-apa aja, bacaan udah bagus banget nih. Nanti kita breakdown ya. Kira-kira ada apa? Oke. Pertama, kita dapat mountain, major challenge to overcome tuh. Tantangan-tantangan yang akan apa ya, akan bisa kamu hadapi dengan baik gitu. Tantangan besar ya. Lalu ada basket, recognition, reward for merit tuh. Bakal dapat rekognisi, bakal dapat reward, bakal dapat itulah hadiah ya dari apa yang kamu lakukan. Lalu bulan Juli mungkin akan ada kejadian penting di bulan Juli nih. Lalu ada, atau bahkan ya, kejadian-kejadian yang ada tahun 2023 ini adalah hasil dari kerja keras kamu dari bulan Juli tahun 2022 ini. Lalu dapat diamond, you will be receiving or giving a precious gift. Kamu kemungkinan akan menerima atau memberikan hadiah berharga nih, si diamond ini ya. Lalu satu lagi kita dapat cup, you should accept a valid criticism. Kamu harus bisa menerima kritik yang valid. Nah, itu sebagai reminder atau pengingat buat kamu ya. Oke, itu untuk generalnya. Sekarang kita ke love reading dulu kali ya. Love reading kita mau dari 3 bulan pertama, dari Januari sampai Maret 2023. Oke. Kayaknya aku mau ganti lagu deh. Nggak suka. Hmm, kok lagu gini sih? Oke. Dari bulan Januari sampai Maret 2023 ya. Untuk para Pisces, ada apa nih? Di sini kita dapat higher power. Lalu kita dapat go the distance. Lalu dapat co-create. Kita lihat ada apa nih ya.
Ada Eight of Swords, Six of Wands, dan Ten of Cups. Gila, dari 3 bulan pertama udah kelihatan bagus nih. Jadi untuk para Pisces dari bulan Januari, Februari, Maret nih ya. Memang di bulan Januari kamu lumayan sih, masih ada rasa-rasa terjebak yang mungkin tertinggal dari tahun 2022, di mana mungkin kamu terjebak di hubungan yang toksik kah, atau di situasi yang memang tidak bisa membuat kamu leluasa bergerak gitu. Cuma dengan kartu higher power di sini, kamu dapat semacam apa ya, revelation atau petunjuk untuk bisa membebaskan diri kamu dan bisa melangkah pergi jauh gitu. Ini ngomongin tentang di bulan Februari ya. Ini ngomongin tentang kamu yang berhasil lepas, break free dari situasi seperti ini dan akhirnya bisa makin dekat dengan tujuan kamu gitu loh. Jadi entah kamu yang pengen punya pacar atau pengen punya pasangan yang atau pengen punya relationship yang ideal gitu, yang sama-sama apa ya, memenangkan diri masing-masing, itu akan bisa kamu hadapi sih, akan kamu dapatkan di bulan Februari ini. Ada perasaan seneng ya, seneng karena sama-sama merasa dipentingkan di sini. Iya, ini nih. Memang mungkin harus pisah dulu, banyak yang memang belum move on kali ya dan masih terjebak sama masa lalu nih. Dengan kartu separation. Tapi banyak juga yang balikan lagi loh dengan kartu reconciliation ini. Terkadang memang perpisahan ini muncul untuk bisa menyadarkan masing-masing pihak ya. Terkadang perpisahan ini memang ada untuk menguatkan kalian juga gitu loh. Ini yang kelihatan dari kartu Go the Distance dan Six of Wands. Banyak yang balikan lagi, ketemuan lagi, rekonsiliasi lagi, balikan lagi sama orang dari masa lalu. Dan kali ini ketika itu hadir, mungkin kamu berpikir, oh mungkin dia kali orangnya ya. Dengan kartu This Could Be The One di sini. Karena di bulan Maret ini, setelah kalian berpisah, ketemu lagi. Nah ini nih, kalian tuh makin apa ya, kali ini tuh bisa berdiskusi dengan baik gitu loh. Yang memang posisinya setara, win-win solution. Apalagi kalian yang punya latar belakang yang berbeda banget nih. Justru ini yang membuat kalian makin rekat, makin erat. Terus banyak yang berpikiran untuk ini nih, berkeluarga dengan kartu Ten of Cups di sini. Kalau kalian yang udah berkeluarga ya inilah makin ini ya, makin klop, makin dekat ya karena itu tadi, karena udah ada keluarga, udah ada anak gitu loh. Yang pasti akan ada momen bahagia, momen menye-menye nih, super bahagia di bulan Maret. Iya, mungkin orang yang ini nih yang pisah tadi adalah soulmates kamu nih. Soulmates kamu. Ini sih yang bikin kalian tuh kemarin berantem. Karena ngerasa gak cukup ya, ngerasa frustrasi, ngerasa gak pede, ngerasa kayak jealous berlebihan, ngerasa keinginan, kebutuhan itu tidak terpenuhi gitu. Tapi selama kalian bisa ngobrol lagi, komunikasi lagi, aku rasa akan baik-baik aja, bisa membaik lagi gitu loh pada dasarnya di sini ya. Ini kira-kira kata-kata yang mungkin akan kamu dengar selama 3 bulan pertama. Kita tuh kan ada kata-kata, you don't know how hard it was to let you go. Kamu tuh gak tahu betapa susahnya ngelepasin kamu, ngiklasin kamu di sini. Lalu ada I hide behind material things. Aku tuh bersembunyi di balik material. Kayaknya oke, ada sosmed, punya ini, punya itu, jalan-jalan. Tapi sebenarnya sedih. Deket kamu tuh emang sangat-sangat racun ya, gak bisa lepas sih. Sulit. Gitu. Itu untuk 3 bulan pertama. Sekarang kita lanjut ke 3 bulan kedua. Dari bulan Maret sampai, April, Mei, Juni ya. Untuk percintaan kalian. Gimana tahun 2023 ini? Udah ada resolusi baru nggak mengenai relationship kalian atau rencana-rencana yang sudah kalian pikirkan sama pasangan? Kita lihat ya. Dapat kartu Y kebalik, lalu ada kartu message in the bottle. Dan dapat kartu TikTok. Pisces ini emosional banget deh. Dari awal nih ya, kartunya tuh pada loncat-loncat semua. Tapi juga loncatnya itu langsung keluar gitu loh, nggak berantakan. Jadi emosinya ada tapi terarah. Ada kartu Two of Cups.
Lalu ada kartu Five of Wands. Dan kita ada kartu Five of Coins. Aduh. Ini kayaknya bakal masuk ke masa-masa LDR nih. Pisces. Di bulan April nih, yang tadinya kalian lumayan resisting ya, lumayan menolak nih. Dengan kartu Y kebalik, akhirnya kalian udah lebih kayak, yaudahlah legowo aja apapun yang terjadi. Misalnya aku harus balikan lagi sama orang ini, aku akan ikutin hatiku gitu. Karena di bulan April nih banyak yang bisa jadian lagi ya. Banyak yang jadian kalau misalkan kalian jomblo. Kalau seandainya udah punya pasangan, ini juga bakal apa ya? Itu tadi bisa ketemu tuh eye to eye gitu loh. Senyum harmonis ini. Bahagia banget gitu. Dan udah nggak bertanya kenapa tapi lebih menerima kayak gitu. Jadi lebih mudah ya. Dan malah makin clingy, makin nggak bisa melepaskan satu sama lain gitu ya. Lalu masuk ke bulan Juni ini ada Message and Battle Five of Wands. Ini terutama yang memang bakal LDR atau memang sudah LDR. Komunikasi itu entah mengapa makin sulit ya. Ya mungkin ya karena kerjaan juga, karena kesibukan masing-masing yang bisa bikin ribut nih dengan kartu Five of Wands di sini. Dan ketika ribut itu mulai deh bawa-bawa masa lalu. Aduh udah riuh, udah tuh ribet banget udah kayak gitu tuh. Bawa-bawa masa lalu. Dan mungkin emang orang dari masa lalu juga hadir. Ini yang bikin makin panas ya. Tapi ini ngomong tentang waktu aja sih dengan kartu TikTok, Five of Coins sama Heart to Heart Conversation kebalik. Jadi ini gimana kalian bisa memanfaatkan timing yang tepat sih gitu. Karena kalau waktunya ini tidak dipergunakan dengan baik, takutnya hubungan kalian tuh makin kering, makin lacking, makin ngerasa kurang, dan percakapan dari hati ke hati yang harusnya ada tuh bisa nggak ada nih. Karena banyak dari kalian yang gengsi juga gitu. Gengsi, nggak mau ngomong. Tuh kan. Iya sih. Ada yang ngerasa sakit hati, heartbreak di sini, tapi berusaha untuk memperbaiki situasi. Ada yang berusaha nih, salah satu dari kalian tuh berusaha untuk mengekspresikan rasa sayang gitu kan. Ngasih tahu kalau aku kangen sama kamu. Tapi ada satu pihak yang tidak bisa menerima itu dan malah jadi berantem. Dan malah jadi kayak bandingin sama yang lalu. Sayang kan. Tapi ini semacam ujian ya. Kalau kalian bisa ngelewatin ini kalian bisa balikan lagi dan makin naik level hubungan kalian, makin kayak bondingnya makin kuat juga. Tapi kalau seandainya kalian nggak bisa ngelewatin ini, ya udah nih, udahan bisa jadi. Lalu ada kata-kata the timing just wasn't right for us tuh kan. Waktunya tuh emang lagi nggak bagus buat kita, timingnya lagi nggak tepat gitu. Aku tuh ngerasa kamu tuh ninggalin aku. Dari karir kamu lah, aktivitas yang aku tidak dilibatkan lah. Tapi ada rasa menyesal sih. Aku harap aku bisa tarik kembali kata-kataku. Mungkin ada yang ngomongnya kasar ya. Tuh, bahkan ada yang berusaha untuk melupakan kamu dengan menyibukkan diri sama pekerjaannya nih. Karena kayaknya berantem mulu nih di bulan Mei nih. Itu untuk 3 bulan kedua ya. Sekarang kita masuk ke 3 bulan ketiga dari bulan Juli, Agustus, September. Aduh. Mati gue. Aduh, hampir jatuh. Juli, Agustus, September ada apakah buat para Pisces? Juli, Agustus, September. Juli, Agustus. Banyak banget. No, aku butuh 3 doang. Juli, Agustus, September untuk para Pisces. Kita punya breathe. Kita punya breathe. Lalu kita ada observer. Lalu kita ada kartu time to go. Wah, ada time to go. Disuruh kemana ini? Saatnya pergi. Pergi kemana coba? Kenapa begini kartunya sih? Ada apa? Di bulan Juli, Agustus, September untuk Pisces ya. Kita punya The Fool. Oke. The Fool, Six of Cups, lalu ada Three of Wands. Kenapa ini? Dari bulan Juli nih, kayaknya kan gak begitu peduli tentang relationship sih. Kayak berusaha menenangkan diri karena ada hal yang lebih penting nih dengan kartu The Fool.
mungkin berhubungan sama kerjaan atau kehidupan kalian secara umum. Tapi memang dengan kartu Breeze kalian berusaha untuk ini sih, mengendalikan situasi ya. Waduh, ada soulmates. Bagus lah. Kenapa nih? Ntar, it is safe for you to love. Lalu kita lihat di sini ada pay attention to red flags. Ribet ya. Lagi-lagi nih karena general reading nih, jadi energinya nangkep kesana kemari. Jadi di bulan Juli ini yang tadi aku bilang ya, mungkin memang kamu akan memulai hubungan yang baru dengan pasangan kamu, dengan orang baru bisa juga di sini, tapi bisa juga ngomongin tentang orang lama yang kalian tuh akhirnya berdiskusi untuk memulai lagi dari awal gitu loh. Kalau seandainya ini orang lama ya, kalau ini lanjutan dari yang 3 bulan kedua nih, kalau memang ini orang lama, ini jangan dilepas sih, karena kalian udah ngelewatin berbagai macam ujian dan akhirnya bisa bersatu kembali lagi gitu loh. Dan kali ini mungkin kamu lumayan rada-rada jaga jarak supaya nggak sakit lagi gitu loh untuk yang kesekian kali. Tapi ketika dilihat dan terbukti bahwa memang kalian mau kayak gimana pun juga situasinya balikan lagi gitu. Dan kali ini kamu akan ngerasa aman. Kalau seandainya ini bukan orang lama, ini orang baru datang dari masa lalu nih. Yang tadi di awal tadi tuh, di 3 bulan sebelumnya. Yang datang membawa masalah, tapi sebenarnya ya mungkin ini jodoh kamu juga gitu, muncul lagi. Emang cinta tuh skenario-nya bentuknya macam-macam ya. Nggak bisa diduga gitu loh. Lalu di bulan September nih, time to go through of wands, pay attention to the red flags. Di semuanya belakangin kita ya. Jadi kan di sini ini di bulan Agustus ada keraguan apakah ini sebaiknya dilanjutkan atau enggak. Tapi banyak dari kalian yang memutuskan untuk ya udahlah gas aja, gas. Walaupun memang ada esensi ini rada toksik juga sih. 11-12 ya sama jodoh nih. Tuh langsung dapet 3. Iya kan? Ada yang memang memutuskan untuk menikah juga ini karena udah makin jelas. Ngapain sih kita putus nyambung. Lama-kelamaan juga tuh. Udahlah, ini udah jadi pertanda kalau memang kita mungkin harus menikah. Tapi jangan terburu-buru ya. Lihat lagi. Ini justru jadi nggak tuh? Justru jadi pertanda atau jadi pertimbangan buat kamu kenapa kalian putus nyambung terus selama ini. Ada abundance, ngomongin tentang positive mindset ketika kamu berusaha untuk masukin afirmasi positif di sini ya. Lalu ada meeting and conversing. Iya. Nih, ketemu sama orang lama, ngobrol-ngobrol, reunian lagi, tapi nggak lama kemudian langsung mikir untuk nikah. Jangan terburu-buru sih. Cuman kalau misalnya kamu terasa yakin, ya udah lanjutkan aja ya. Ya, I'm not available. Yang tadi aku bilang di awal nih, beberapa dari kalian ngerasa kayak ini bukan saatnya untuk kepercintaan gitu. Karena ada hal lain yang penting. Ngerasa kamu belum siap lah. Ya kan itu nyambung tuh. Yang tadi ini kalian reunian sama orang lama, tuh, dari percakapan itu diulang-ulang terus. Entah dia, entah kamu ya. Percakapan tersebut tuh diulang-ulang terus, diinget-inget terus kalian tuh. Sedangkan buat kalian yang tadi putus nyambung nih, kayaknya kalian makin ngerasa ini sih, ngerti hubungan ini tuh apa sih, koneksi ini tuh artinya apa sih, gitu. Kita lanjut ke 3 bulan terakhir ya. 3 bulan terakhir di bulan, di tahun 2023. Dari bulan Oktober, November, Desember. Kita lihat ada apa. Bulan Oktober, November, Desember untuk para Pisces tercinta. Kita dapat chaos and conflict. Another ujian lagi nih ya, chaos and conflict. Tapi kita dapat kartu soulmates. Kamu sadar gak sih? Dapat kartu soulmates-nya itu berkali-kali kalian tuh. Soulmate. Lalu dapat no place like home. Dapat four of coins. Jadi kemungkinan besar nih ya, di bulan Oktober nih akan ada perbincangan, bakal ada pertengkaran atau pertikaian yang disebabkan hati yang tidak kalian buka gitu loh nih. Kalian yang membatasi diri, yang nggak mau ngomong, yang nggak mau ada yang tidak mau membuka hati dan berusaha untuk mengontrol semua situasi gitu loh. Setiap menit, setiap detiknya.
Tapi di bulan November nih udah mulai kelihatan kalau kalian tuh ngerasa aman, ngerasa safe, dan akhirnya mulai mau tuh membuka hati. Tapi kalian akan mulai dari diri sendiri dulu sih dengan kartu love yourself first di sini. Soalnya kalian tahu untuk bisa memulai hubungan yang sehat ya harus dimulai dari diri sendiri nih. Kalian akan mulai berangkat dari prinsip kalian dan mulai mencocokkan sama si pasangan. Apakah nih orang stabil, apakah orang ini benar gitu. All in all, overall dengan kartu soulmates di sini, ya kamu akan bertemu sama jodoh kamu sih. Kalau udah punya pasangan juga akan makin klop juga di sini, makin ngerasa kamu adalah pemegang kunci dari gembok hati dia, anjay. Ini ngomong tentang kesetiaan juga. Makin kuat sih. Hubungan kalian tuh makin kuat tanpa harus menjadi orang lain atau tanpa harus menyesuaikan berlebihan ke pasangan. Tetap bisa menjadi satu tanpa kehilangan jati diri. Aduh. Aduh. Lalu ada kartu No Place Like Home. Lalu ada kartu Six of Swords juga. Semoga suaraku masih kedengaran ya, tanggung. Sama kita ada kartu True Love. Iya, serangkaian kejadian ini tuh bikin kalian ngerasa memang tidak ada rumah selain si orang ini. Dan bikin kalian punya fase percintaan ini makin maju ya dengan kartu Six of Swords. Bahkan ada yang mungkin pindah rumah untuk makin dekat sama si orang ini dan makin merasa bahwa dialah cinta sejati kamu. Kayak gitu. Kalau kita lihat dari kata-katanya, di sini ada I love when I saw you with someone. Oh, ini nih ada apa sih? Misunderstanding ya. Ada yang kayak meninggalkan, berantem gara-gara ngelihat main sama yang lain mungkin. Lalu ada yang bersembunyi juga lagi-lagi dengan kebahagiaan fake-nya di sosmed ya. Terus ini tuh yang membuat kalian yakin ya karena percakapan itu terus-terusan diulang. Kayak momen-momen bahagia di antara kalian gitu. Lalu di sini juga ada The Golden Mirror yang menyebabkan kemarin bertengkar ya karena merasa paling benar, narsistik lah, ngerasa diri sendiri yang paling segalanya gitu loh. Dan ada yang berusaha kabur dari koneksi ini tapi nggak bisa ya. Aduh, ada yang rasa takut dengan intimacy di sini tapi nggak bisa kabur karena hatinya berkata lain. Nah, dengan kartu abundance nih, ngomongin tentang positive mindset. Tapi masih ada boundaries di antara kalian sini. Masih ada yang ngerasa masih marah sama sini, masih ngambek dan masih belum ngerasa baik-baik aja kayak gitu. Tapi all in all sih bakal balik lagi sini. Bakal ada ini ya, perkembangan nih di sini nih dengan kartu Six of Swords. Apapun yang sedang kalian hadapi ini akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih intens, lebih baik gitu loh. Apalagi di sini ada kartu True Love, ngomong tentang cinta sejati ya. Oke, sekarang kita ke mana? Ke percintaan sih, ke rezeki ya. Rezeki untuk Pisces. Aduh, aku pengen banget nyelesain ini, tapi aku takut ada si pengajian ini nih, aduh. Kenapa pakai speaker luar ya? Kenapa nggak pakai speaker dalam gitu? Kita ke bulan Januari sampai Maret ya untuk karir keuangan Pisces. Di sini kita ada All Tied Up. Lalu kita ada, aku takut terburu-buru nih bacanya nih, aduh. Magician and the Mirror. Lalu ada kartu Envy. Kenapa? Keuangan kalian nih, kerjaan ngerasa terbebani karena ekspektasi yang tinggi ya. Lumayan sedih sih karena tidak sesuai sama apa yang kamu lakukan, antara reward dan usaha yang kalian lakukan tuh tidak sesuai gitu loh. Tapi di saat yang bersamaan kamu juga dapat tanggung jawab lebih di mana kamu jadi expert, dan di sini kamu kayak dapat merasa dapat harapan baru untuk ngelanjutin gitu loh, dan ngerasa kayak yaudahlah bersabar aja. Apalagi setelah kamu dapat tanggung jawab baru ini kamu malah makin semangat gitu kan. Tapi ternyata kamu tetap iri sama orang lain sih nih dengan kartu Envy di sini. Ngerasa iri mungkin karena itu ya, yang lain bisa menyelesaikannya dengan baik tapi kamu tuh enggak. Ini karena kamu lumayan perfeksionis sih Pisces. Dengan kartu Spirit, lalu kita ada kartu Boundaries sama Fire. Oke. Kamu belajar untuk ngomong enggak sih di sini. Ini karena kamu iya terus, iya.
tanpa ada negosiasi, ujung-ujungnya ngerasa terjebak, ngerasa bersalah, ngerasa cupu. Nah, disinilah kamu melatih untuk ngomong enggak, melatih untuk kasih batasan gitu. Tapi pada akhirnya ya, walaupun ada rasa iri-iri di sini, semuanya bisa terselesaikan dengan baik gitu loh. Kamu memang punya kemampuan untuk menyelesaikannya dengan sempurna, dan ketika ada pencapaian ini, kamu malah makin semangat. Mungkin bahkan lupa dengan kejadian di awal tahun ini. Dengan kartu Spirit, ini sebagai pengingat bahwa kamu udah ada jalan yang tepat gitu loh. Jadi nggak usah ragu untuk ngambil langkah berikutnya ya. Nah, itu untuk 3 bulan pertama. Sekarang kita ke 3 bulan kedua. Dari bulan April, Mei, Juni, karir keuangan untuk Pisces. Ada kartu Angel of Love. Kayaknya kamu mulai mencintai apa yang kamu lakukan nih. Kalau lihat dari kartu Angel of Love tadi. Pada awal ngiri ya. Tapi di saat yang bersamaan, kali ini kamu pakai strategi juga sih itu. Dengan kartu The Thinking Man. Pakai strategi. Jadi nggak asal aja ngikutin mood atau ngikutin hati. Tapi kali ini beneran pakai strategi. Yang sebenarnya berhasil ya pada akhirnya nih di bulan April, Mei, Juni nih. Pada akhirnya berhasil. Cuma lagi-lagi kenapa kamu selalu membandingkan sama orang lain dan lagi-lagi ngiri? Ada apa, Pisces? Nah tuh. Dapat Ace of Wands, Three of Swords, sama Four of Wands ya. Ini nyambung nih. Kamu semangat banget nih ngerjain apa yang kamu suka. Gas-gasken banget nih memulai sesuatu yang baru. Ini ngomong tentang kreativitas juga. Jadi bagaimana kamu tuh kayak super-super semangat karena ini project yang mungkin kalian tunggu-tunggu selama ini akhirnya dateng. Yang ku bilang, kalian mungkin akan bikin strategi-strategi yang sebelumnya kalian nggak pernah duga harus buat strategi nih ya. Maksudnya gini loh, soalnya selama ini kamu kayak terlalu ngikutin arus juga, terlalu ngikutin mood banget. Aku penasaran, kenapa ada kartu Three of Swords? Apakah strategi yang kamu buat ini berangkat dari rasa sakit hati di 3 bulan pertama tadi? Iya sih. Kamu berusaha pakai logika sekarang. Mungkin mulai memang pakai hati, tapi dalam perjalanannya, pelaksanaannya, kamu benar-benar akan dingin gitu loh. Apalagi buat kalian yang sejak dapat posisi ini, jadi ya udah, jadi naik nih. Apa karirnya? Ini makin dingin sih. Makin dingin dan kayaknya makin bikin orang sekitar kamu tuh jadi sakit hati dengan kedinginan kamu ini ya. Tapi sebenarnya ini sangat logik sih, nggak apa-apa. Yang penting kamu tuh mikir gini, yang penting pencapaian tuh atau target tercapai. Nah, terus dengan kartu The Guardian and the Gate, seperti yang gue bilang tadi, sebenarnya berhasil. Yang kamu impikan tadi berhasil gitu loh. Cuman kamu ngiri, tau nggak tuh? Ngiri, lagi-lagi bandingin, ngerasa kalah. Tuh, ngerasa kalah, ngerasa iri. Padahal keberkahan tuh ada, rezeki udah ada buat kamu, berlimpah banget bahkan. Apalagi ketika di awal nih, karena datang dari hati, semangatnya ada, energinya juga positif banget. Ini padahal ya nih, dengan kartu Four of Wands ini ngomong tentang kestabilan gitu loh. Coba kamu lebih bersyukur dengan apa yang kamu punya dan fokus sama kebun kamu, sama rumput kamu, bukan rumput tetangga ya. Padahal ini bisa jadi sesuatu yang stabil loh. Dan makin bikin kamu bisa connect sama orang-orang, sama kolega, sama teman-teman di sekeliling kamu. Tapi juga ini ngomongin tentang bagaimana kamu makin ngerasa tahu banget nih celah dari kerjaan kamu tuh ada di mana dengan kartu connect di sini. Jadi kalau seandainya ada masalah lagi terjadi tuh kayak gampang banget untuk solvingnya gitu. Lalu di 3 bulan ketiga ya, dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ya, Juli sampai September. Untuk para Pisces, kira-kira ada apakah gerangan? Kita punya Door to Spirit. Lalu ada Strategy. Ini kenapa Pisces mikirnya keras banget sih? Nih ya, dari bulan Juli ini udah ada pintu tuh. Dibantuin tuh sama semesta dan Tuhan ya. Nih loh, ada jalan yang dibukakan untuk kamu. Coba kita lihat apakah akan diambil. Wah, ini kalian malah jadi rada-rada ini nih, gila kerja. Ada diambil langsung kerja 24 jam 7 hari nih. Hati-hati sama kesehatan kamu ya. Tapi ini namanya oportunis sih, nggak apa-apa ya.
ada kesempatan, mumpung ada kesempatan, langsung deh tuh. Kalian kerja maksimal 24 jam. Buat strategi yang terbaik, dan ini nih tuh, wah cepet sih langsung eksekusi. Lumayan nih, Pisces jadi ambisius jadi pertengahan tahun nih. Dan berusaha pengen tok 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 tok, ngejar gitu dengan strateginya. Dan ini lumayan ini ya, kamu tuh lumayan kayak ngerasa rapuh nih dengan kartu hostilities di sini. Ngerasa kayak ini bisa nggak sih? Ini bakal dapat dukungan nggak sih? Tapi ternyata berhasil loh tuh dengan kartu Three of Cups. Ini ngomongin tentang perayaan, keberhasilan yang dirayakan sama banyak orang gitu loh. Lalu kamu dapat kartu Choice, Truth, sama Anxiety. Nah tuh. Tapi di sini kamu punya pilihan ya. Untuk beneran ngegas banget nih 24 jam 7 hari kerja nonstop. Ya, banyak pilihan sini. Soalnya pintunya kebuka lebar. Jadi mungkin dapat beberapa kesempatan di saat yang bersamaan. Ini jangan berlebihan ya. Kamu kayaknya terlalu nge-push diri kamu karena kamu lumayan rada-rada khawatir, anxious di sini. Ngerasa kayak, aduh gimana nih bisa nggak? Ada yang deketin kamu ngerasa nggak aman, ngerasa nih orang punya niat yang lain gitu. Jadi nggak bisa tenang dan menikmati prosesnya. Maksudnya ada apa nih truth? Coba kita lihat. Kenapa ada kartu truth di sini? Apa yang kamu tahu mengenai kebenaran? Kebenaran mengenai apa? Mungkin kamu akan ada di konklusi atau kesimpulan bahwa yang sebenarnya adalah yang memang pakai logika. Yang apa ya? Dengan logika lebih diutamakan. Ketika logika itu lebih diutamakan, kamu bisa melihat yang sebenarnya se-clear mungkin, se-obvious mungkin, dan dengan itu kamu bisa buat bisa mengerti apa yang dimaksud dari lawan, dari kompetitor, semacam itu. Mungkin ya ketika kamu lagi dingin-dinginnya nih, lagi kepala dingin seperti ini, kamu akan buat hubungan yang baru sih, networking baru yang mungkin akan jadi partnership yang lumayan lama nih. Tapi memang rada-rada ragu juga sih, lagi-lagi ya kamu tuh ada keraguan di sini. Tapi dari 3 bulan kedua memang kepemimpinan kamu, leadership kamu, strategi kamu tuh udah kelihatan dan bikin orang-orang yang mungkin datang dari divisi lain atau perusahaan lain melihat kamu punya performa dan malah kayak bikin deal baru sama kamu gitu. Not bad sih, not bad. Tergantung preferensi masing-masing sih. Kalian tuh lebih suka yang kayak galak-galak dingin gitu atau lebih suka yang lembut dan jadi people person. Di sini ada 4 chakra, lalu ada Angel of Balance nih di 3 bulan terakhir dari Oktober sampai Desember. Lalu ada 5th chakra. Lucu ya? Dapat 4th, Angel of Balance sama 5th chakra. 4th chakra, 5th chakra. Oktober, November, Desember kita dapat King of Wands, dapat King of Coins. Wah gila sih, ini akhir tahun kalian jadi king semua ya. Aku sampai merinding loh asli ini. Merinding aku. Ada apakah gerangan nih dari bulan Oktober? Tuh ada kartu abundance, kayaknya bakal kalian panen di akhir tahun ya. Diborongnya di akhir tahun semua nih. Ada kartu make, lalu ada kartu childhood. Oke. Jadi ini siapa kalian? Pisces. Dari bulan Oktober nih, yang tadinya kalian pakai strategi yang lumayan tadi tuh, dingin dan kayak bener-bener robot banget tau kamu tuh kerjanya tuh di 6 bulan terakhir tadi. Nah nanti bulan Oktober mulai nih kamu melting nih, mulai tuh mungkin karena sudah berhasil ya, mulai deh sisi manusia kamu muncul karena ini tadi rezekinya banyak melimpah, strategi kamu berhasil ternyata. Jadi pengorbanan kamu ada gunanya juga ya. Dan ini bikin hati kamu tuh kayak aduh alhamdulillah seneng banget. Dan bikin ini nih, bikin tinggal action aja gitu loh, tinggal dilanjutin lagi, nggak harus buat strategi lagi. Ini ngomongin tentang bulan aksi. Jadi kalau yang tadi itu masih kayak concepting, dan mungkin akan ada pilot project ya, ada pilotnya gitu, ada baru mulai dan berhasil. Kemudian di 3 bulan terakhir itu kamu tinggal eksekusi aja. Dan lagi-lagi dengan kartu si King ini, mungkin kamu nih bakal dapet kenaikan gaji, kenaikan posisi, kenaikan jabatan yang
punya fungsi dua. Kayak punya dua fungsi berbeda. Dan lagi-lagi ini bikin kamu antara seneng atau kecapean nih. Uang juga makin banyak, ya kan? Yang tadinya kamu emang kerja 24 jam 7 hari sampai tipes nih, akhirnya akhir tahun udah mulai bisa seimbang tuh. Udah bisa mulai atur-atur waktu untuk keluarga, untuk diri kamu sendiri juga. Dan ini makin bikin kamu berpengalaman ya. Di 6 bulan terakhir yang kayaknya tadi tuh kerja kerasnya tiada akhir tuh. Kerja keras kayak kuda banget sumpah. Nih, bagus ya. King di posisi kamu tuh naik tuh. Di akhir tahun tuh bener-bener di atas gitu loh. Dan tangan yang nolong kamu ya, itu makin banyak. Jadi mungkin kamu makin banyak punya tim yang makin banyak nih, makin banyak yang mau reach out kamu, mungkin ajak kerjasama, ajak ini itu gitu. Dan di akhir tahun nih kamu makin sibuk karena nih ada fifth chakra ada di tenggorokan kamu ngomong terus, komunikasi terus, kesana kemari dan berhasil. Gila sih ini berhasil nih. Ada perayaan, ada sesuatu yang apa sih dirayakan gitu. Ada sesuatu yang dimenangkan dan berhasil gitu loh. Wah, mulai. Aduh, tanggung banget, tinggal pesan. Dengan kartu child ini, mungkin ini semacam bisa ngobatin luka-luka atau inner child kamu nih ya dengan kartu childhood di sini. Aduh, aku suaranya, tanggung banget kalau aku harus cut di sini dan nunggu sekitar 5 jam lagi nih baru beres. Aku lanjutin aja ya. Tanggung banget. Soalnya kita mau bahas ke pesan buat kamu, para Pisces. Semoga suaraku masih kedengeran ya. Di sini kita punya balance spirituality and practicality. Kamu diminta untuk menyeimbangkan antara spiritual kamu dan prakteknya seperti apa. Full moon in Pisces itu mungkin akan ada di bulan September ya. Sagittarius 4, 5, 6, 7 Juni, Juli, Agustus, September ya. Di bulan September aja di bulan yang penting. Lalu di bulan Oktober juga nih, full moon in Aries. Akan ada kejadian puncak-puncak di bulan Oktober. Jadi September, Oktober jadi bulan yang penting buat kalian. Lalu ada a new start is coming. Akan ada awal yang baru nih hadir. Menarik nih. Awal yang baru hadir buat kalian di 2023. Lalu kamu juga dapat ini, friendship tuh kan. Ingat gak di general reading yang pertama tadi? Tentang pertemanan. Gak apa-apa kok bergantung sama teman. Gak apa-apa minta tolong sama mereka. Gak ada yang nganggap kamu lemah. Lalu ada security. True security comes from having a reserve of time, space, energy, personal power, and love. Make deposits in all of these accounts. And you will be a wealthy person indeed. Ini buat kalian yang pengen jadi lebih kaya nih di 2023. Kamu tuh harus bisa mengamankan kamu punya waktu, space atau ruang untuk diri kamu sendiri. Terus ngomongin tentang me time sih. Jangan sampai kamu bahkan melupakan pentingnya me time itu ya. Kamu ini ada kecenderungan untuk kayak mengabaikan pentingnya itu gitu loh. Lalu satu lagi kita dapat ini deepening. Ngomongin tentang bagaimana kamu akan jadi jauh lebih spiritual di tahun 2023, dimana kamu jadi tahu mengenai attachment, mengenai kemelekatan, mengenai ikhlas, mengenai pasrah sama semesta gitu. Dan yang terakhir, timingnya nggak pas banget ya. Ini hari Sabtu dari jam 7 pagi udah ada begini suaranya. Semoga suaranya gak mengganggu. Nah ini pesan buat kalian, ada kartu power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. Nah ini ngomong tentang percintaan nih ya. Kamu punya power akan perasaan kamu dan akan diri kamu sendiri gitu loh. Percaya sama insting kamu. Dan percaya ketika kamu merasa gak mau, gak apa-apa. Kalau memang kamu mau pergi gak apa-apa. Kamu bisa pergi dan ngomong enggak dan putuskan hubungan itu kapanpun. You'll be fine. Kayak gitu gengs. Gimana, kalian suka? Tidak? Kalau kalian suka please komen. Subscribe yang belum subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih. Bantu aku growing channel ini dengan subscribe YouTube aku ya. Dan tonton video-video aku. Oke? Terus apa lagi, kalau kalian mau personal reading bisa langsung DM aja ke Instagram aku. Namanya sama, Dexa Tarot, ada di bawah ya. Ada di bawah itu. Ada di bawah, description box di bawah.
Lalu apalagi, aku juga lagi bikin giveaway. Jadi buat kalian yang belum follow Instagram aku, sok mangga di follow karena aku akan umumin giveaway ini di akhir Desember ini. Lalu kalau kalian ada TikTok, boleh mangga silakan follow TikTok aku, namanya sama Dexa Tarot. Terus I think that's all. Kalau kalian punya ide-ide menarik yang pengen aku bacakan di video-video berikutnya, bisa langsung DM Instagram atau langsung tulis aja di komen di bawah. Okay, thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye Pisces. Stay safe. Bye. I love you.